Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis pelajaran apa tadi? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Udah ada tugas? Udah ada tugas bahasa Arabnya? Ada. Ada, oke. Nanti sudah kasih tugas ya. Oke. Nah, anak-anak, kali ini kita mau bahas sesuai yang ada di buku. Kita mau membahas nih sesuai yang ada di judul bukunya. Apa ini? Judulnya hidup rukun. Ya, semuanya sudah menerapkan hidup rukun? Ya. Ada yang masih suka bertengkar sama kakak atau adiknya? Ada? Ada. Kalau ada berarti belum menerapkan hidup rukun dong. Ya. Belum. Nah, nanti di sini kalian harus sadar kalau hidup rukun itu penting. Hidup rukun nggak cuma sama rukun sama temannya, sama kakaknya, sama adiknya, sama ayahnya, sama bundanya, itu semua juga harus rukun. Apalagi sama siapa ini harus rukun? Sama ustazah. Iya, sama ustadz-ustadzanya juga harus rukun. Nggak boleh masa bertengkar sama ustadz-ustadzanya, kan nggak boleh ya. Sama siapapun juga nggak boleh. Oke. Sudah disiapkan bukunya? Oke, coba dibuka halaman. Halaman berapa kira-kira? Kan kita belum pernah bahas. Berarti halaman? 3. Halaman. Coba presentasi pakai itu ya, PowerPoint ya. Wah, buku dia itu sebenarnya Oke, ini yang nggak hadir siapa nih? Coba dicari temennya yang nggak hadir siapa? dia mungkin gini aja. Sudah kelihatan PowerPoint dari Ustazah? Kelihatan? Sudah? Oke. Kita buka halaman 1. Halaman 1. Ada percakapan itu antara anak laki-laki sama anak perempuan. Percakapannya gimana? Coba Izul dan Zahra yang baca. Yang laki-laki Mas Izul yang baca, yang perempuan Mbak Zahra yang baca. Yo, Mas Izul. Yang halaman 1, nah yang ini loh. Nih ya, coba Mas Izul yang baca yang cowok, yang atas. Percakapan yang atas. Kita harus. Ayo Zul. Mas Izul kurang deket, jadi suaranya kurang keras sayang. Kurang. Zul. Nah, ayo. Kita selalu menjaga kerukunan dengan. Oke, selanjutnya dijawab yang cewek Mbak Zahra. Ayo Mbak Zahra. Kita juga harus hidup rukun di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tuh, itu sudah di awal sudah diingatkan sama buku ini. Kita harus hidup rukun sama siapapun, ya, sama teman, sama tetangga atau teman di rumah, ada yang di sekolah, atau di masyarakat, semuanya harus hidup rukun. Terima kasih Mas Izul dan Mbak Zahra sudah membacakan. Oke. Selanjutnya. Tema 1. Nih ada pertanyaan. Bagaimana cara menjaga kerukunan di rumahmu? Gimana?
Bagaimana cara kalian menjaga kerukunan di rumah? Tidak boleh bertengkar. Tidak bertengkar. Terus gimana lagi? Berbagi boleh. Gimana lagi cara menjaga kerukunan? Bermain bareng. Bermain bersama. Terus gimana lagi? Iya. Cara menjaga kerukunan itu banyak sekali caranya. Iya, banyak caranya. Dengan cara tidak bertengkar. Misalnya karena mainan robot. Mas Izul bertengkar sama adiknya. Boleh apa enggak? Nah, supaya berarti mainannya yang dibuat rebutan ini harus berbagi gantian, ya. Enggak mau. Terus cara menjaga kerukunan yang lain misalnya dengan kerjasama. Jadi nggak boleh bilang kakak aja atau adik aja, tapi harus bekerja sama. Sudah siap? Sudah siap hidup rukun di rumah? Dimulai dari rumah. Yang masih bertengkar siapa ini? Harus sadar, harus menjaga hidup rukun, menjaga kerukunan. Ya. Siap? Siap. Oke. Coba kalian baca yang ada di halaman 3. Kita baca bareng-bareng ya. Ini caranya keluarga Nina menjaga kerukunan. Kita baca bareng-bareng. Ayo membaca. Ayah Nina pulang bekerja pada sore hari. Nina menyambut ayah dengan gembira. Ayah tampak lelah. Nina membanting tulang demi keluarga. Nina membawa tas ayah anak dengan tangan. Ayah membawakan buah tangan berupa Nina dan Adi makan biskuit bersama. biskuit. Nina dan Lalu menjaga tidak berebut biskuit. Mereka selalu menjaga kerukunan di rumah. Berarti itu cara keluarga Nina untuk menjaga kerukunan. Jadi kalau ada ayahnya pulang kerja disambut, ayahnya juga membawa itu apa kata-katanya itu buah tangan. Apa itu buah tangan? Ada yang tahu ungkapan buah tangan? Buah tangan. Buah tangan itu yang dibawa ayahnya itu loh, yang dikresekin apa tuh? Biskuitnya. Iya, kayak semacam bawa oleh-oleh, membawa bingkisan untuk anak-anak di rumah. Ya, ini namanya buah tangan. Selain itu ada ungkapan lagi. Ada ungkapan lagi, membanting tulang. Membanting tulang itu apa? Anak-anak tahu? Ayah membanting tulang demi keluarga. Kerja keras. Iya, membanting tulang itu bekerja keras demi keluarga. Itu artinya, jadi membanting tulang itu artinya bekerja keras. Selanjutnya ada ungkapan juga nih yang di baris ke-6, ringan tangan. Ada yang tahu artinya ringan tangan? Apa artinya ungkapan ringan tangan? Itu Nina itu pas papanya datang, pulang tasnya dibawain. Berarti ringan tangan itu suka membantu atau suka menolong. Nah, di dalam kata-kata apa namanya cerita yang anak-anak baca di halaman 3 tadi, itu ada ungkapan. Coba ada 3 ungkapan, coba digaris bawahi. Mana aja ungkapannya? Yo, digaris bawahi yang tadi sudah sebut. Ada membanting tulang, ada ringan tangan, ada buah tangan. Coba anak-anak garis bawahi dengan pensil supaya ingat bahwa itu yang namanya ungkapan.
Garis bawahi sudah. Yang di halaman 3 itu kan ada cerita, ada ungkapan membanting tulang di garis bawahi. Membanting tulang di garis bawahi. Terus ada kata ringan tangan di garis bawahi dan juga buah tangan itu juga di garis bawahi. Sudah di garis bawahi, Nak? Belum. Yo, mana ya yang di garis bawahi 3? Apa? Membanting tulang, ringan tangan, sama buah tangan. Aku enggak gantang. Ya. 3 ya yang di garis bawahi ya. Ringan tangan ya udah. Ya, sama yang ringan tangan. Pembelajaran 1. Ringan tangan. Nih, kita tunjukin yang dari bukunya. Ini membanting tulang, terus buah tangan, ringan tangan. Ya, itu di garis bawahi ya. Sudah? Terus yang satunya. Membanting tulang, buah tangan, sama ringan tangan itu loh. Ringan tangan. Baris ke-4, baris ke-6, baris ke-7. Sudah? Udah. Sudah, oke. Kalau sudah, Mas Fahmi, kenapa Mas Fahmi? Oke. Selanjutnya, kita buka halaman 4. Anak-anak buka halaman 4. Di halaman 4, lihat di bukunya ya, tanpa lihat punya Ustazah dulu. Kalian buka halaman 4. Coba dilihat, itu di kotak warna biru itu sudah dijelaskan. Ada 3 ungkapan yang tadi sudah anak-anak garis bawahi. Ada membanting tulang. Apa artinya membanting tulang? Coba diulang lagi. Kerja keras. Kalau ringan tangan apa artinya? Sudah membantu. Kalau buah tangan apa artinya? Oleh-oleh. Ya, buah tangan itu oleh-oleh. Jadi yang dibawa ayah pulang kerja, atau kalau ada teman kita, saudara kita pulang misalnya habis liburan ke Malang, pulang membawa jajan buat kita, itu namanya oleh-oleh, atau disebut ungkapannya pakai kata buah tangan. Oke. Selanjutnya dibuka halaman 4 itu kita isi. Di bawahnya itu. Titik-titik, ayah mari ku bawakan tas ayah. Kira-kira diisi dengan kata selamat datang. Ya, pintar. Ayo diisi ya. Pensilnya dipakai buat ngisi. Tulisannya yang rapi, sudah makin besar. Tulisannya harus lebih rapi ya. Oke, selanjutnya. Titik-titik, Nina memang anak yang titik-titik. Kira-kira ayah setelah tasnya dibawakan, ayah bilang apa? Terima kasih, betul sekali. Ya, diisi ya. Nina memang anak yang ringan tangan, karena ringan tangan itu suka membantu. Oke, diisi ya. Sudah? Lanjut. Ini ayahnya bilang, ayah membawa titik-titik untuk Nina dan Adi. Membawa apa tadi? Buah tangan. Apa artinya buah tangan? Oleh-oleh, betul sekali. Diisi ya, Nak ya. Kita harus sudah melihat siapa yang nggak hadir. Galak. Oke, selesai.
Oh iya, Mas Galang nggak hadir. Sama ini ya. Saya, Bu. Masya ada. Ini lagi. Ada. Oh iya, Galang ada. Ya apa sih teman-teman ini? Wong ada Mas Galang kok. Nah, Mas Galang udah nulis, nah. Selamat datang. Mas Galang udah ditulis, Mas Galang. Sudah. Sudah, pintar. Apa, Nak? Kok jadinya gini, Oh iya, sama Akbar. Apa, sayang? Anak bar. Ya, Mas Akbar berhalangan hadir. Kemarin udah izin Ustazah. Oke, sudah ya? Kalau sudah, kita bahas selanjutnya halaman 5. Kalau sudah, kita bahas halaman 5. Selamat datang, terima kasih. Kok jadinya kamarnya kecil gini, Us? Jangan coret-coret dong, sayang. Ini belum waktunya coret-coret. Terima kasih. Nina memang anak yang ringan tangan. Oke, nih selanjutnya. Oh, jadinya Kak begini, Us. Kenapa, sayang? Jadinya Kak nggak ada gambarnya gitu, Us. Ada gambarnya. Bentar, Ustazah mute ya semuanya ya. Oke, selanjutnya kalian buka halaman 5. Kita mau belajar matematika. Di halaman 5 ini matematika ya. Nah, di sini kalian akan belajar, kalau kemarin kita cuma belajar satuan dan puluhan, sekarang kita belajar ratusan. Apa? Ratusan. Ratusan itu apa, Ustazah? Coba hitung banyak biskuit di sini. Biskuit ini 1 rak, ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kan? Kemarin kalau sudah 1 rak ini 10, 1 baris ini 10, menghitung selanjutnya jangan dihitung satu persatu, tapi langsung 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, habis 90 100. 100 inilah yang disebut ratusan. Tempatnya di depannya puluhan. Kalau dulu menulis misalnya 25, 2 sama 5. Kalau ada ratusan depannya, itu nulisnya di depannya 2. Bukan setelahnya 5. Tapi di depannya 2. Wah, nih cara menulisnya nih. Kalau menghitung puluhan kalian sudah bisa ya. 10, 20. Ini jadi 20. Menghitung satuan juga sudah jago. Berarti kalau dijadikan satu, semua biskuit yang ada di gambar ini ada berapa? Ada banyak biskuit di atas ada 125. 100-nya dari mana ya? Dari ini tadi. Kesatuan dari puluhan yang ada 10. Nih, ada berapa rak ini? Ada 10 rak. 10 rak ini jika dihitung menjadi 1 jumlah biskuit ada 100 biskuit nih yang sebelah sini nih, yang raknya banyak. Nah, jadi jumlah semuanya menjadi 125. Nah, membacanya bukan 125 tapi 125. Gimana cara bacanya, diulang lagi? Memang ada tapi enggak cuma itu. Bagus sekali. Oke, bisa ya? Nah, udah. Paham? Paham. Pintar. Oke. Selanjutnya, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah fokus ke bukunya, sayang. Begini. Jangan main coret. Dan begitu yang kayak akunya tadi itu loh. Nih, dilihat nih. Kita mute lagi ya, biar nggak kecampur suaranya. Oke. Di sini ada barang. Barangnya ini kita sebut apa biasanya ini? Bangun ruang apa? Kubus. Kubus ini karena cuma 1, ya dibilangnya 1 kubus satuan. Nih, karena dia cuma satuan, belum sampai 10. Disebut 1 kubus satuan.
Yang selanjutnya ada berapa kubus ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena sudah 10, belakangnya udah 10, makanya dia menjadi 10 kubus yang satuan dijadikan menjadi 1 menjadi 1 puluhan. Terus dari 1 puluhan, dari 1 puluhan ini kan 1 gini 10. Nih, lihat nih yang mouse-nya sudah yang gerak ini. Dari 1 yang bergerak ini, kok 1 yang bergerak? 1 baris ini kan 10. Berarti kalau ke bawah lagi 10, terus ke sini 2. 20, ke sini 30, 40, 50, 60, 60, dan 110. 90, 100. Bukan 110, Mas Alif, 100 doang. Ayo, salah loh kalau 110 loh. Dihitung di sini cuma ada 10, berarti ada 100 nih. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jika 10 puluhan, 10 kubus puluhan ini tadi dijadikan 1 menjadi ratusan. Paham? Paham. Oke, yang ikut-ikut coret-coret nggak boleh ya. Ini yang coret-coret cukup Ustazah aja. Kalian fokus ke bukunya masing-masing. Paham? Oke. Perhatikan ini yang di bawah ini. Ada 2 kubus. 2 kubus ini, 1 kubus kalau jadi seperti ini menjadi 1 ratusan. Kalau 2 menjadi 200. Terus kalau yang kubus puluhannya ada berapa? 600. Loh, kok sampai 600, Mas Izul? Yang 100 ini yang ini, Nak. Nih, dilihat nih. 100 itu cuma yang segini, 1 kotak ini. Oh, ini loh Mas Izul. Nih yang di lingkar-lingkar Ustazah nih. Sudah muter-muter ini. Ini menjadi 100. Kalau yang ini menjadi 10. Ya. Kalau 2 ini menjadi 200. Kalau yang ini menjadi 10 karena ini ada 4 berarti 40. Kalau ini menjadi berapa? 3 aja nggak apa-apa sampai 100. Berarti kalau dijumlah ada berapa kubus? 243. Oke. Mas Izul sudah paham? Mas Izul tadi kok bilangnya 6. Sudah paham sekarang? Sudah. Yang lain gimana? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah. Kubus ya. Kalau sudah ini ada soal dari Ustazah. Di buku nggak ada. Ini Ustazah yang bikin. Coba ini ada berapa? Ratusannya ada berapa? 100. 200. Terus 300. Berarti ada 300. Selanjutnya puluhannya 10. 20. 30, 40, 50, 60. Berarti ada 60. Kalau satuannya ada berapa? Dihitung. Satuannya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 apa 9? 8 apa 9? 9. Bagus. Berarti kalau mau disebut nama bilangannya gimana ini? Nama bilangannya? 369. Bagus. Menyusunnya begini ya, jangan kebalik. Yang ratusan di depan, setelah itu disusul puluhan, setelah itu disusul yang satuan. Paham?
Eldira dan Ibam, katanya sini Ci coret-coret. Di stop dulu ya, Nak. Selanjutnya. Loh, ini kok udah muncul ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita hitung lagi ya. Hitung lagi. Kita hitung lagi, nggak apa-apa. Ayo kita hitung. Yang ratusan ada berapa? Ratusan ada 400. Ada 400. 100, 200, 300, 400. 500, 400. Loh, nggak sampai 600. Ini cuma sampai 4, sayang. Usah ulang lagi ini. 400, 200, 200. 400. Cukup di situ ratusnya. Selanjutnya, kita hitung yang puluhan. Ada berapa puluhannya? 10, 20, 30. 40, 50. Berarti ada berapa puluhannya? Ada berapa puluhannya? 30? 70. Ya. Kalau satuannya ada berapa? Coba dihitung satuannya ada. 7. Berarti lambang bilangannya 4, 7, 7. Nama bilangannya 470. Masih Nici, duduk Masih Nici. Oke, kita mute lagi ya. Yang mau jawab dinyalakan mikrofonnya nanti. Oke, selanjutnya lanjut kita nyanyi aja. Oke. Angkat dulu. Selanjutnya kita nyanyi. Angkat Kenapa? tangan dulu ya, Usya. Nanti ya. Enggak, kita langsung nyanyi aja. Soal-soalnya nanti Usada lihat kan di Google Classroom. Nanti jadi tugasnya kalian. Nanti kalau mau jawab, ya nanti ya. Kita nyanyi dulu. Ini udah bisa kan nyanyi ini ya? Ya, bisa ya? Pergi sekolah sampai nanti salam belajar. Nyanyi bareng-bareng. Nyalain semua mikrofonnya. Ayo nyanyi bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng ayo. Mulai bareng-bareng. 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat hormati gurumu, sayangi kawan, itulah tandanya kau murid beriman. Oke, sekarang anak-anak tanpa Ustazah ayo nyanyi. 1, 2, 3. Sampai sekolah sampai nanti. Selamat belajar selalu terus semangat, rajinlah selalu kau dapat hormati gurumu, sayangi teman. Dulu kita lanjut ke halaman 7, kita kerjakan soal-soal. Siapkan pensilnya semuanya. Nah, nomor 1, perhatikan gambar berikut. Apakah gambar tersebut menunjukkan sikap rukun?
Iya. Dijawab, iya. Untuk cerita kepada temannya, nanti pas waktu ketemu kita cerita. Oke? Nomor 1 cukup dijawab iya saja. Oke. Nomor 2, bacalah cerita berikut. Made, anak yang ringan tangan. Halaman berapa, Halaman 7, Mas Alif. Made, anak yang ringan tangan. Made senang membantu ayah dan ibu. Made selalu menjaga kerukunan. Made tidak keberatan jika mainannya dipinjam. Made selalu bersikap murah hati. Made adalah buah hati orang tuanya. Nih ada beberapa ungkapan lagi kalau kalian tadi belajar membanting tulang, ringan tangan, buah tangan. Sekarang ada lagi, ada ringan tangan, ada murah hati, ada buah hati. Oke, ada yang tahu artinya? Diisi di dalam tabel. Kalau nggak tahu, coba lihat yang sudah jawab. Yang pertama ada ringan tangan. Artinya ringan tangan itu tadi apa? Made, anak yang ringan tangan suka membantu ayah ibunya. Berarti ringan tangan artinya suka membantu. Diisi ya, suka atau senang membantu. Senang membantu. Diisi di tabel kayak yang sudah contohkan tuh. Lihat di layarnya. Selanjutnya selain ringan tangan ada ungkapan apa lagi tadi? Murah hati. Murah hati itu karena Made mau mainannya dipinjam sama adiknya. Berarti murah hati itu apa? Kalau mau mainannya dipinjamin ke adiknya, dia namanya murah hati. Murah hati berarti artinya tidak pelit atau suka berbagi. Ya. Tidak pelit dan suka berbagi. Sudah? Ayo nulisnya yang cepat. Masa sudah kelas 2 nulisnya lama? Lebih rapi ya tulisannya ya. Ya. Selanjutnya yang ketiga, ada ungkapan Made adalah buah hati orang tuanya. Buah hati itu apa? Ada yang tahu buah hati? Buah hati itu anak kesayangan atau anak aja juga boleh. Anak kesayangan. Diisi. Aku anak kesayangan. Iya, semuanya buah hati orang tuanya. Mas Izul, Mas Halif, Mas El, Mbak Zara, Mas Zidan, Mbak Ijel, siapa lagi nih buahnya? Ini semuanya ini buah hati orang tuanya. Ya. Oke. Kalau sudah, ini tadi yang sudah maksud, yang bisa jawab boleh nyalakan mute-nya. Nomor 3A, coba diisi. Terus diungkapkan ke Ustazah hasilnya. Siapa yang mau jawab? Aku. Aku siapa? Aku tuh siapa namanya? Ada namanya? Oke, yang sudah nyalain mic boleh dijawab. Yang nomor 3A. Ada berapa kubus ratusannya? 200. 200. Berarti ditulis di kotaknya 200. Oh iya, maaf ini 200 ya harusnya ya. Ya. Boleh cuma 2 tapi 200 200. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mana? Oke, diisi gini ya. 223. Betul, diisi gini ya. 200. 23. Sudah semuanya? Nama bilangannya disebut 223. Oke. Selanjutnya yang B, ada yang bisa? Ada yang mau menjawab? Boleh. Yuk. Kubus ratusannya ada berapa? 200. Kubus puluhannya ada berapa? 30. Kubus satuannya ada 5. 35. Betul. Jika dijadikan 1 menjadi 235. Oke. Sudah?
Sudah, selanjutnya yang C. Siapa yang mau jawab? 300. Boleh langsung. Kubus ratusannya berapa? 300. 300, hebat. Terus kubus puluhannya ada 50. Kubus satuannya ada 2. Jika disebut nama bilangannya 352. Oke, pinter semuanya. Oke. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Oke. Sudah. Ustazah minta sekarang kalian buka halaman. Sudah diisi semua ya? Sudah. Oke. Mana nih? Ada yang masih sibuk nulis? Ada yang belum selesai nulisnya? Mbak Ajeng sama Mas Ibam ini kemana? Nah, kok nggak ada mukanya? Sambil menunggu, sudah mau foto dulu sih. Sudah mau foto dulu nih. Tunjukkan mukanya. Tunjukkan mukanya. Tunjukkan mukanya dulu. Yo, foto semua. Senyum. Tunjukkan senyum. Loh, tadi 19 kok sekarang tinggal 17 ya? Senyum. 1, 2, 3. Oke. Kamu salah tuh. Siapa ini yang audio? Tempat asal dicek lagi. Udah ya. Sekarang karena lagi membahas. Oke. Kalian masih ingat sama ini, Nak? Masih ingat Pancasila? Masih? Oke. Kalau masih ingat, coba dibuka halaman 10. Bener kan? Cepet banget Mas Alif, kok tahu halaman 10. Oke. Pancasila. Sila ke-1 apa simbolnya? Simbolnya. Sila ke-1, simbol. Bintang. Kalau bunyinya sila ketiga, bunyinya sila ketiga. Persatuan Indonesia. Kalau bunyinya sila kelima apa? Indonesia. Kalau simbolnya sila keempat apa? Kepala banteng. Iya, harus fokus ya, bedanya simbol sama bunyi. Kalau simbol itu yang ada di gambar, kalau bunyi itu bunyi Pancasilanya ya. Oke. Selanjutnya Ustazah minta kalian membuka. Aku di situ tidak rantai. Langsung dibuka aja halaman 14. Ada. Jalannya lama ya kayaknya. Buka pustaka itu. Buka halaman 14. Sama. Oke. Nomor 1. Coba dibaca itu soalnya. Tuliskan bunyi sila Pancasila sesuai lambang berikut. Nomor 1 PR. Ditulis sih, nomor 1 PR. Tulis di bawahnya ya. Nomor 1 PR. Nulisnya nanti. Oke, sekarang kita kerjakan nomor 2, ditarik garis. Nomor 2, hubungkan kegiatan dengan sila Pancasila yang sesuai. Nih, yang A, ini Nina mau membantu adiknya untuk membaca. Kira-kira sesuai dengan sila pertama apa sila kedua?
Kedua. Pinter, berarti ditarik garis. Kedua, ditarik garis. Kalau ada penggaris, pakai penggaris. Kalau enggak, tetap pakai pensil tanpa penggaris, tapi yang rapi. Sudah? Nomor 1, jangan lupa ditulis PR ya. Ya. Selanjutnya yang B. Yang B ini sesuai dengan sila? Sila pertama atau sila 1. Bunyinya apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan cara sholat, itu kita mengamalkan sila Pancasila yang pertama. Semuanya sudah rajin sholat belum? Ustazah kemarin mesen pas sebelum liburan kalian Ustazah minta sholatnya lebih rajin lagi, sudah dilaksanakan belum? Belum. Kok masih ada yang belum? Harusnya sudah dong. Ayo harus lebih rajin sholatnya ya. Belum. Selanjutnya ini yang nomor 3. Berilah tanda checklist pada kalimat yang memuat ungkapan. Dan berilah tanda silang pada kalimat yang tidak memuat ungkapan. Oke. Lani, anak yang rendah hati. Ada ungkapan nggak di situ? Ada. Rendah hati itu tadi apa artinya? Itu kan ungkapan. Apa artinya? Tak sombong. Tidak sombong. Berarti itu di checklist apa disilang? Checklist, pintar. Lani anak yang rendah hati. Iya, itu kan rendah hati kan ungkapannya di checklist. Yang B, Made adalah bintang lapangan sepak bola. Bintang lapangan itu ungkapan. Apa artinya bintang lapangan? Ada yang tahu? Bintang lapangan itu anak atau orang yang paling jago sepak bolanya itu dinamakan bintang lapangan. Kalau Mas Izul, apa ini? Jago karate. Jago karate berarti bintang apa? Karate. Bintang karate. Bintang Kalau karate. misalnya Mas Zidan Aska, jago berenang. Kiri. Oh gitu. Kalau Mas Zidan Aska misalnya jago berenang, berarti bintang apa? Bintang renang. Bintang Kolam renang ya. renang. Oke, yang C. Mimpi disebut juga bunga tidur. Nah, bunga tidur itu juga ungkapan. Bunga tidur, checklist juga. Tidak. Menanam bunga mawar di halaman. Nenek, menanam bunga mawar di halaman. Ada ungkapannya nggak di situ? Tidak. Nggak ada. Berarti nggak ada. Berarti disilang ya, Mas Galang. Kenapa Mas Galang? Ini mati adalah Sila, checklist silang. Sudah? Boleh ya. Selanjutnya. Belum waktunya takbiran kok takbiran. Ayo. Belum waktunya. Waktunya takbiran. Waktunya dong. Belum lebaran. Selanjutnya. Ini waktunya sampai 45. Nanti Ustazah takut keputus. Dibuka halaman. Ibam temanku. Ibam apa Irdam ini namanya? Ibam. Halaman 5. Dibuka halaman 17. Mami itu kenapa? Drum. Kenapa? Kenapa? Ibam kenapa? Ya. Ibam kenapa, Bam? Kok videonya dimatiin? Nggak tahu Ibam tuh. Oke, ditulis PR ya, halaman 15 PR. Halaman 15. Halaman 15 PR. Oke, cuma sedikit kok. Kan melengkapi sedikit-sedikit itu.
Oke, sekarang anak-anak buka halaman 17. Ngawur. Halaman Ada gambar itu. Iya. Di Ustadz nggak ada bayangannya, di sini kok nggak ada bayangannya ya? Oke, sudah mute dulu ya. Anak-anak buka halaman 17. Ayo. Semuanya fokus ke bukunya, fokus ke layarnya, layar zoom-nya. Nah, di halaman 17 ini ada Nina sama adiknya mau ikut lomba menyanyi. Dia punya nomor peserta. Nomor pesertanya Nina 253. Kalau digambarkan pakai kubus satuan yang ratusan ada 2 karena 200. Terus kubus satuan yang puluhan ada berapa? Ada 5 karena 250. Berarti kubus puluhannya ada 5. Kalau kubus satuannya ada 3. Maka dari itu nomor pesertanya Nina dibaca berapa? 253. Oke, Ustazah yakin ini meskipun Ustazah mute semuanya juga bisa menjawab. Oke. Selanjutnya kalau nomor peserta adiknya Nina. Nomor peserta adiknya Nina itu berapa? Dibaca berapa? 310, 34. Gimana Mas El? Gimana? Ulangi. 334. Pinter. Ada 3 kubus ratusan karena 300. Dan 3 kubus puluhan karena 330. Terus satuannya ada 4. Pinter. Oke, sudah. Sekarang kalian coba kerjakan yang punya Tony. Kerjakan yang nomor pesertanya Tony itu. Yang ada di buku. Kerjakan nomor pesertanya Tony. Kalian kerjakan. Oke. 436. Ya, ayo diisi. Ya, diisi ya. 436. 400. Ya. Berarti dibaca berapa? Punyanya 406. Berarti yang ini ya, yang ini diisi di garis. Yang sudah warnai jadi hitam itu diisi di garisnya ya. 436. Oke. Selanjutnya halaman 18. 18 nih. Kakek datang membawa titik-titik untuk Nina dan Adi. Membawa apa? Buah. Oleh-oleh itu artinya ungkapan. Yo diisi Mas Halif. Selanjutnya yang B. Nina dan Adi adalah titik-titik orang tuanya. Apa? Anak dari orang tuanya. Disebut buah hati. Hebat, diisi ya. Diisi dan difahami. Selanjutnya, Irdam, anak yang titik-titik sehingga disukai temannya. Anak yang rendah hati. Ya, oke. Nah, ya. Selanjutnya yang nomor 2. Yang nomor 2, angkot itu menunjukkan angka berapa, dituliskan dituliskan nama bilangannya.
121 diisi di bawahnya tuh. 121. Apa sih? Diisi Mas Galang. Mas Galang. 121. 207. Terus yang B, yang lemari itu, loker. Diisi 207. Karena puluhannya tidak ada atau 0, makanya langsung persatuannya. 207. Ada gambar berikut. Kan sudah kuduk. 3. Nomor 3. Sudah? Sudah. Kalau sudah, sekarang coba kerjakan yang nomor 3. Kerjakan dulu yang nomor 3. Bawahnya tuh. Oke. Seret. Kerjakan ya, nomor 3. Seret. Habis ini, sambil mengerjakan, dengarkan Ustazah ya. Habis ini, anak-anak minta tolong ayah bundanya ditanyain. Bun, ya, Google Classroom-ku sudah bisa? Kalau sudah, tadi katanya Ustazah tugasnya ditaruh di Google Classroom. Google Classroom itu singkatnya GC. Biar mudah kita sebut GC ya. Ya, Bun, tugasku tadi katanya Ustazah sudah dimasukkan di GC. Nah, coba dilihatkan Bun ya. Minta tolong gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa, nggak ketemu, atau ada yang kebingungan ayah bundanya, kalian bilang, boleh tanya Ustazah Indah kalau kebingungan ya. Jadi nanti tugasnya kayak gini. Mana ya tadi? Ini tugasnya sudah print. Ini sudah print tanpa berwarna. Nanti kalian kalau mau print berwarna juga boleh. Ini kalian download di Google Classroom. Habis itu di print. Kalau kalian misalnya di rumahnya nggak ada print-printan atau nggak nemu warnet, nggak nemu tempat print-printan, boleh minta ke Ustazah ambil di sekolah, janjian dulu sama Ustazah. Oke, paham? Kalau misalnya tidak nemu tempat ngeprint, boleh minta ke sekolah, tapi janjian dulu sama Ustazah. Siap? Nanti ngumpulinnya gimana Ustazah? Ngumpulinnya di Google Classroom. Ya, biar nanti Ustazah nilai di situ. Paham? Paham? Berarti tugasnya sudah upload di mana tadi Ustazah bilang? Google Classroom. Di Google Classroom. Oke, yang nomor 3 tadi dilanjutkan. Besok kita bahas lagi, sudah review lagi. Nanti ada tugas. Kalian nanti libur Idul Adha 4 hari, nak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalian libur 4 hari. Idul Adha nanti sudah infokan ya. Iya. Sekarang semua siap-siap. Ya, libur Idul Adha 4 hari, Senin sampai Kamis. Loh ini kan masih Idul Adha. Iya, besok Senin itu sudah libur Idul Adha, Mas Izul. Ibu tahu dari. Sekarang bukunya disimpan, pensilnya ditaruh, kita siap-siap berdoa. Besok Senin. Iya, besok masih sekolah ya, besok masih Jumat. Oke. Sikap anak solih. Bazara ditaruh, Bazara. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma waghfirna
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni sini an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana Oke, sebelum ditutup tadi Ustazah lupa, harusnya kita ngirim surat Al-Fatihah. Ada kemarin yang meninggal. Siapa yang meninggal? Ayahnya Ustadz Yusron. Iya, kita kirim Al-Fatihah ya, supaya terima amalnya sama Allah, supaya husnul khotimah, supaya masuk surga. Ya, biasanya anak-anak kalau doa gitu ya. Oke, kita bacakan Al-Fatihah untuk ayahnya Ustadz Yusron. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil